Power hari ini akan saya kirim ke alamat atas nama si penerima Bapak Yanto. Jadi jangan sampai sahabat-sahabat salah sasaran. Jadi kerusakan katakanlah di bagian elko, tapi sahabat acak-acak di bagian trapo. Hasilnya sahabat menambah waktu membenahi yang sahabat acak-acak, terus membenahi yang permasalahan awalnya. Jadi buat sahabat-sahabat yang menyelpis sebuah power dari EDS itu kebanyakan ya kabelnya banyak dipotong-potong. Alhasilnya tidak bisa mengembalikan seperti semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat di mana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Jadi alhamdulillah hari ini masih bisa bertemu lagi. Jadi di sini untuk video ini saya ingin membuat salah satu konten, yaitu tentang sebuah power yang akan saya kirim daerah Sulawesi, tepatnya di Bone. Jadi kebetulan hari ini saya antar, cuman cuaca di luar sana sedang hujan, jadi sedikit terhambat. Jadi sekitar jam 2 nanti sudah saya antar, kalaupun harinya tidak turun hujan lagi. Jadi kebetulan hari ini saya mau uji coba power dulu. Untuk uji cobanya ya seperti biasa, tapi kalau untuk kali ini saya tidak memvideokan di saat uji coba, cuman saya ingin menampilkan sebuah power yang saya kirim. Tapi kalau untuk uji coba tetap sudah saya uji coba sebuah power yang akan saya kirim ke alamat atas nama si penerima Bapak Yanto. Alamat Lapabua, RT 02 RW 02, Jalan Wirai, Kelurahan atau Desa Lagori. Untuk kecamatan yaitu Telu Limpue, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Jadi Pak Yanto ini kalau tidak salah udah beberapa kali pesan dengan saya. Jadi terima kasih saya ucapkan buat Bapak Yanto, tepatnya di daerah Bone. Salam untuk keluarga, semoga tambah sukses dan sehat selalu. Dan tak kurang satu apapun, semoga rezekinya ditambah lancar. Hanya itu aja yang bisa saya doakan untuk Bapak Yanto. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Yang sudah beberapa kali mempercayai saya untuk pembuatan powernya. Jadi cukup lumayan jauh dari Pontianak, Kalimantan Barat, tepatnya Sulawesi Selatan, yaitu daerah Makassar, tapi di Bonenya. Menurut informasi dari Makassar ke Bone itu kurang lebih perjalanan 3 jam. Jadi mudah-mudahan juga untuk power yang akan saya kirim ini bisa terkejar sebelum tahun baru. Tapi kalau menunggu pihak Indah Kargonya mengantar sampai ke rumah, saya rasa bisa-bisa lewat tahun baru. Tapi kalau Pak Bos jemput di Indah Kargo Makassarnya, kemungkinan bisa, karena perjalanan biasanya yang sudah pernah saya kirim ke daerah Makassar itu melalui Indah Kargo kurang lebih 2 minggu. Biasanya seperti itu, tapi tidak tahu karena sekarang cuaca tidak bisa diprediksi. Biasanya ada aja hambatan-hambatan yang bisa memperlambat dalam perjalanan. Jadi sebelum saya lanjutkan, untuk buat sahabat-sahabat ada baiknya ya seperti biasalah kita ngopi dulu lah untuk sahabat-sahabat Sulawesi, khususnya sahabat-sahabat Bone. Salam sukses, salam kenal dari saya di Pontianak, Kalimantan. Salam kopi hangat. Mantap. Oke, jadi untuk power yang akan saya kirim hari ini ialah powernya yang ini. Jadi sekarang saya ingin memperlihatkan sebuah powernya seperti apa untuk di dalam sesuai dengan pesanan atau tidak buat Pak Bos. Jadi mudah-mudahan power ini sampai ke tempat tujuan itu tidak ada masalah. Semoga dalam keadaan aman-aman sehingga tidak mengecewakan buat sahabat-sahabat si pemesan. Tapi yang jelas untuk saya di sini berusaha semaksimal mungkin berdasarkan dengan kemampuan dan pengalaman saya. Jadi sebagaimana pesanan seperti itu jugalah yang saya kirimkan.
Oke. Jadi untuk powernya di sini, ya kita dekatkan dulu. Kebetulan kopinya pun masih ada di samping, ya kita minum lagi. Ya, jadi powernya untuk di bagian dalam seperti ini, menggunakan trafo kurang lebih 30 ampere dengan elko sebanyak 8 set atau sebanyak 16 buah. Jadi sedikit keterangan untuk sebuah power ini, kalau sahabat-sahabat menggunakan NCB 450 ataupun 2 ampere, saya rasa power ini tidak bisa dipakai, otomatis dia langsung jatuh. Jadi paling kecil untuk NCB-nya sebuah power ini ialah 900. Kadang-kadang ada sahabat-sahabat pesan power minta trafo besar, tapi untuk di rumahnya itu menggunakan NCB yang tidak begitu besar, ya hasilnya kasihan juga, powernya tidak bisa dinyalakan. Jadi power ini maksimal untuk di rumah tangga, yaitu tegangan atau NCB-nya yang 4 ampere atau 900 untuk di bagian PLN-nya seperti ini. Jadi power ini di sini sudah dilengkapi dengan soft start terpisah, yaitu dari PCB, karena di sini menggunakan elko Rubicon dengan kapasitas elko 10.000 UV untuk di bagian polnya 100 volt. Terus di sini untuk di bagian transistor saya gunakan di sini cukup lumayan banyak juga. Kenapa tidak saya gunakan hanya 8 set? Karena menimbang supaya untuk di bagian transistor ada kerjasamanya supaya tidak mudah panas. Tapi tidak boleh juga terlalu berlebihan, ada hitung-hitungannya juga. Kalau terlalu berlebihan justru membuat power ini bisa menjadi kurang bertenaga. Jadi seperti itu. Tapi kalau untuk di bagian kit drapernya ini ya seperti biasa, saya menggunakan kit draper sejuta umat, yaitu SOCL 506. Jadi seperti ini untuk di bagian dalam powernya. Terus untuk di bagian belakang di sini sudah dilengkapi soket spikon, sudah dilengkapi bending post, sudah dilengkapi dengan soket RCH, sudah dilengkapi soket XLR, sudah dilengkapi dengan fuse pengaman, sudah dilengkapi dengan soket AC, dan di sini ada juga switch gesernya antara mode brick dan mode stereo. Terus untuk di bagian samping sini, kalau sewaktu-waktu power ini bermasalah, entah itu kesalahan dari tegangan, entah itu kesalahan dalam perakitan, entah itu kesalahan dalam pemakaian, di sini ada box fuse, ada fuse min dan fuse plus. Jadi kalau bahasanya itu selain fuse sekring. Jadi di sini ada dua antara min dan plus. Jadi sahabat-sahabat bisa cek di bagian samping heatsink atau di samping penutup ini. Jadi tinggal buka penutupnya, di sini langsung kelihatan untuk di bagian sekringnya. Sama antara kiri dengan kanan, ini tetap sama untuk di bagian samping. Terus heatsink, saya menggunakan heatsink sepanjang 40 cm dan menggunakan heatsink yang super tebal. Jadi seperti ini untuk di bagian samping. Jadi kalau fuse ini dilepas, otomatis antara kit dan draper ini tidak bekerja sama sekali atau tidak ada masuk tegangan. Terus di sini kalau fuse putusnya salah satu putus, entah itu yang min ataupun yang plus yang putus, itu untuk di lampu sinyal ini di bagian depan ini tetap nyala. Jadi tanpa musik itu tetap nyala. Walaupun kita matikan, selama masih ada tegangan di bagian elko, lampu sinyal ini tetap nyala. Jadi kalau sahabat-sahabat lampunya begitu di-on-kan langsung nyala terang, tidak ada berkedip seperti mengikuti irama musik, berarti ada salah satu fuse yang putus untuk di bagian samping ini. Jadi sahabat-sahabat bisa cek untuk di bagian fuse, entah itu yang min ataupun yang plus. Jadi cara bukanya sahabat cukup dengan congkel di bagian depan ini. Nah, di sini sudah kelihatan untuk di bagian fuse-nya. Jadi seperti ini. Terus kalau untuk yang lain itu biasanya ya seperti biasa, standar-standar aja untuk power-power pada umumnya. Cuman untuk power yang sejenis ini, untuk di bagian beban jangan sahabat bebankan menggunakan spekar yang kuilnya kecil atau yang kuilnya 150 watt ataupun yang 300 watt.
power ini otomatis langsung cepat panas. Jadi ada baiknya saran saya paling kecil untuk di bagian, jadi saran saya untuk power seperti ini sahabat menggunakan kuil atau full speaker yang 100 in. Jadi sahabat-sahabat bisa cari untuk speaker yang 1000 watt. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk kuil yang 5 in ini bisa, cuman terapo kurang memadai untuk ukuran ampere karena Pak Bos kita pesan teraponya 30 ampere. Kalau untuk kuil yang 5 in otomatis powernya ini menggunakan terapo yang 40 ampere. Jadi ini untuk kuil speaker 18 ataupun 15 yang kuil 100 ini sangat cocok sekali dengan power seperti ini, maupun sahabat-sahabat untuk di rumah ataupun untuk di acara-acara kecil-kecilan karena ini kelasnya kelas AB. Jadi seperti inilah untuk versi rakitan Ismail Dadang, karena di sini sudah dilengkapi dengan protect speaker dan fasilitas-fasilitas lainnya. Terus untuk yang lain ya seperti biasa, karena ya rakitan Ismail Dadang ya ini dan ini aja. Jadi tidak ada perbedaan antara yang dulu dengan yang sekarang. Semuanya sama. Jadi seperti ini tidak ada perbedaannya. Terus di sini saya sedikit berbagi untuk pengalaman barang-barang yang sudah dikirim. Biasanya Bang, kok powernya sampai ke tempat saya tidak nyala Bang, lampu tidak nyala, kipas tidak mutar, bahkan tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Jadi masalahnya di mana Bang? Jadi sahabat-sahabat bisa cek untuk di bagian, terutama cek di bagian fuse di sini atau screennya di sini. Sahabat bisa cek, bisa sahabat ukur menggunakan apometer. Jadi kalau memang sahabat lihat, kadang-kadang ketipu, kelihatannya seperti nyambung, tidak ada yang putus, tapi begitu diukur dia tidak terhubung. Jadi seperti itu. Terus yang kedua, sahabat bisa cek di bagian kabel AC-nya yang menuju ke stiker atau yang menuju ke terminal. Jadi itu biasanya kabelnya putus di dalam, biasanya seperti itu. Maklum kabel sekarang kadang-kadang kita beli harganya mahal, kualitasnya tidak bagus. Jadi kebanyakan yang saya temui untuk power yang bermasalah, jadi seperti itu. Yang jelas power ini sudah dilengkapi dengan pengaman, yaitu ada screen untuk keseluruhannya. Jadi kalau screen di bagian belakang ini putus, otomatis power ini tidak akan nyala sama sekali, maupun kipas ataupun lampu. Tambah lagi kalau yang untuk di bagian kabel listriknya juga sama dengan screen ini. Tapi kalau untuk kesalahan di bagian dalam ini atau screen di bagian dalam ini ya seperti tadi, yaitu putusnya menyebabkan lampu sinyal di bagian depan ini menyala terus tanpa ada kedipan. Jadi kipas mutar, semuanya mutar, tapi lampu langsung menyala terang. Itu kesalahan atau permasalahan ada di bagian screen, biasanya putus satu. Tapi kalau dia putus dua-duanya, itu biasanya lampu di depan tidak nyala sama sekali. Tapi begitu sahabat ganti, dia langsung putus lagi, ganti, dihidupkan putus lagi. Berarti di bagian transistor ada yang bermasalah. Ada dua kemungkinan yang bermasalah menyebabkan screen itu putus, entah di bagian transistornya yang bermasalah ataupun di bagian dioda. Jadi di bagian dioda juga bisa menyebabkan putusnya screen. Bukan dioda utama, dioda di bagian kit. Tapi kebanyakan kalau memang begitu diganti di bagian fuse dia langsung putus lagi, itu biasanya kebanyakan di bagian salah satu transistornya. Jadi sahabat-sahabat bisa ukur untuk di bagian transistornya, jadi sangat mudah. Terus ada lagi sahabat-sahabat yang mengatakan Bang, menyervis buatan Ismail Dadang ataupun EDS itu sangat ribet sekali. Saya rasa tidak begitu ribet juga untuk menyervis sebuah power buatan saya. Jadi bagaimana cara untuk menyervis sebuah power buatan saya? Jadi sahabat-sahabat jangan mengacak-acak di bagian yang lain. Sahabat pastikan dulu permasalahannya di mana. Kalau katakanlah permasalahan di bagian mesin, pasang fuse putus, ataupun berasap di bagian kit draper. Jadi solusinya untuk memperbaikinya, sahabat cukup melepas sekrup di bagian bawah ini. Ada beberapa sekrup yang untuk mematikan heatsink ini, sahabat bisa angkat heatsink ini dan sahabat letakkan di atas ini. Ini sangat mudah karena sudah ada toleransi kabelnya
untuk supaya bisa menyerpis. Bukan berarti kabel yang udah saya susun rapi itu diacak-acak, itu tidak ada efeknya sama sekali. Jadi diangkat heatsink ini, lalu diletakkan di atas sini, posisinya yang mana enak menurut sahabat-sahabat mengerjakannya, tinggal sahabat cek satu persatu. Jadi tidak ribet. Tapi kalau sahabat-sahabat tidak mau melepas heatsink ini, memang ribet karena mau mengukur di sini ada terhalang ke bagian elko dan lain sebagainya. Jadi kalau memang ada permasalahan, jadi sahabat-sahabat bisa melepas di bagian skrup di bawah box ini untuk mengangkat heatsink ini. Jadi sahabat bisa angkat, terus sahabat letakkan di bagian atas ini. Jadi sahabat sangat bebas, leluasa untuk menyerpis sebuah power buatan IDS, karena sangat banyak sekali buatan IDS penyerpisannya sangat ribet karena sahabat-sahabat tidak berani untuk melepas di bagian heatsink. Tetapi pastikan dulu untuk kerusakannya, jangan permasalahannya ada di bagian kit ini terus yang dioprak-aprik di bagian ini, otomatis tidak nyambung. Karena banyak sekali sahabat-sahabat itu begitu menyerpis buatan saya, kabelnya dipotong-potong-potong. Alhasilnya begitu selesai suaranya berubah total. Karena banyak sekali power-power yang sudah diservis oleh teman-teman kita di luar sana, yang satu profesi diantar lagi ke tempat saya ternyata sudah diacak-acak, yaitu kabelnya banyak dipotong-potong. Jadi jangan sampai sahabat-sahabat salah sasaran. Jadi kerusakan katakanlah di bagian elko, tapi sahabat acak-acak di bagian trapo. Yang jelas traponya sudah cacat, elkonya tetap rusak. Ya, hasilnya sahabat menambah waktu benahi yang sahabat acak-acak, terus membenahi yang permasalahan awalnya. Jadi seperti itu aja dari saya untuk sebuah power buatan IDS Audio, karena sangat banyak sahabat-sahabat mengatakan menyerpis buatan IDS Audio itu sangat ribet. Saya rasa tidak ribet. Sahabat harus memahami dulu cara kerja sebuah power dari IDS. Oke, buat sahabat-sahabat, jadi penjelasan sebuah power yang akan saya kirim di daerah Sulawesi Selatan, tepatnya di Bone. Saya rasa seperti itu dulu, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa dimengerti. Jadi buat sahabat-sahabat yang menyerpis sebuah power dari IDS itu kebanyakan ya kabelnya banyak dipotong-potong. Alhasilnya tidak bisa mengembalikan seperti semula. Yang saya temui di tempat saya seperti itu, karena ada juga buatan saya yang sudah kembali ke tempat saya, lalu saya lihat kabelnya diacak-acak. Bukan berarti power buatan saya tidak pernah bermasalah. Power buatan saya tetap ada yang bermasalah, tapi tidak semuanya. Di antara 10 yang saya kirim, 1 tetap ada yang gagal. Entah itu gagal dalam pengiriman, entah itu gagal dalam perakitan saya. Karena kita sesama teknisi, sesama perakit itu berusaha yang terbaik untuk konsumen. Oke, buat sahabat-sahabat, jadi yang jelas seperti ini aja untuk video yang sudah saya buatkan untuk Bapak Yanto yang sudah pesan power untuk kesekian kalinya di channelnya IDS Audio atau Ismail Dadang. Yuk, sahabat-sahabat, kita ngopi lagi di sini. Jadi kebetulan di sini cuaca sudah reda untuk hujannya. Jadi saya langsung kemas. Kebetulan packingan sudah dibuat di bagian depan. Nanti langsung kita packing. Oke, buat sahabat-sahabat. Jadi di sini sudah saya tulis atas nama Bapak Yanto di Lapabua, Bone, Sulawesi Selatan. Jadi saya cukup tulis tanda seperti ini aja. Nanti di pihak Indah Kargonya yang melengkapkan tulisannya. Karena saya tulis sebanyak apapun itu tidak dipakai oleh pihak Indah Kargo. Nanti ada tulisan dari pihak Indah Kargo dan resinya. Jadi seperti itu. Oke, sahabat, jadi saya cukupkan sampai di sini aja dulu. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, dan mohon maaf tidak maksud hati untuk menggurui. Video ini saya buat hanya sekedar ingin berbagi pengalaman sesuai apa yang sudah saya alami. Karena sekarang saya ingin memaking sebuah power ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.